Halo teman-teman, masuk hari keempat, gimana kabar hatinya? Masih tenang? Atau sudah mulai gerah gara-gara lihat story orang lain? Kita hidup di zaman di mana privasi itu langka. Setiap hari kita disuguhi etalase hidup orang lain. Ada yang pamer meja makan penuh makanan enak, ada yang posting foto outfit bukber yang estetik, sampai ada yang bikin kita merasa bersalah karena progres ibadah kita kayaknya nggak sekeren mereka. Tiba-tiba kita merasa kurang, kita merasa ketinggalan. Padahal sebelum kita buka HP, kita merasa baik-baik saja dengan nasi dan telur dadar di meja kita. Di hari keempat ini, yuk kita belajar tentang seni menjaga hati dari jebakan FOMO, supaya syukur kita nggak habis dimakan rasa iri. Kenapa syukur itu menjadi tantangan berat di era sekarang? Karena kita sering membandingkan proses kita yang berantakan dengan hasil akhir orang lain yang sudah difilter. 1. Standar langit versus standar layar. Ibadah bukan untuk validasi. Kita hidup di era di mana ada pepatah tak tertulis. Kalau nggak diposting, dianggap nggak kejadian. Sayangnya, mentalitas ini sering terbawa ke dalam urusan ibadah. Kita merasa perlu mengunggah foto tumpukan kitab, progres aplikasi tilawah, atau suasana masjid yang estetik, demi mendapatkan pengakuan bahwa kita sedang produktif beribadah. Pahala bukan angka statistik. Di layar kita mengejar angka, jumlah likes, jumlah viewers, atau jumlah jus yang dipamerkan di status. Tapi di langit, yang dihitung bukan seberapa cepat kamu membaca, melainkan seberapa dalam ayat itu menyentuh hatimu. Satu ayat yang dibaca dengan tadabur, perenungan hingga meneteskan air mata, jauh lebih berharga di sisi Allah daripada satu jus yang dibaca terburu-buru, hanya agar bisa memperbarui progres di media sosial. Waspada penyakit ria digital. Ada garis tipis antara memberi inspirasi dan mencari validasi. Saat kita merasa gelisah karena postingan ibadah kita sepi peminat, atau merasa lebih hebat dari orang lain karena statistik ibadah kita lebih tinggi, disitulah keikhlasan kita sedang terancam. Ingat, tujuan utama puasa adalah menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang terlihat paling bertakwa. Menjaga secret garden spiritual. Cobalah miliki ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Sebuah taman rahasia spiritual yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun, tidak pernah difoto, dan tidak pernah diunggah. Keindahan ibadah yang tersembunyi inilah yang seringkali memberikan ketenangan paling dalam, karena kamu tidak perlu lelah memikirkan sudut pandang kamera atau penilaian manusia. Ibadah yang paling tenang adalah yang dilakukan tanpa beban ingin dilihat orang. Fokuslah mengejar pandangan Allah, karena pandangan manusia hanya akan membuatmu lelah. Bahaya lapar mata pada hidup orang lain, mata yang lupa menunduk. Kita sering membahas tentang menahan lapar perut, tapi kita jarang membahas tentang mata yang iri. Di bulan puasa, saat energi fisik kita menurun, pertahanan mental kita juga seringkali melemah. Di saat itulah, melihat satu postingan teman yang sedang buka puasa di restoran mewah atau melihat kehangatan keluarga orang lain bisa memicu rasa sedih yang mendalam di hati kita. Perangkap perbandingan yang tidak adil. FOMO memaksa kita membandingkan dapur kita yang berantakan dengan ruang tamu orang lain yang sudah ditata sedemikian rupa. Kita lupa bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing yang tidak mereka posting. Kita merasa kurang bukan karena kita kekurangan nikmat, tapi karena kita terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain. Syukur yang tercuri. Rasa syukur itu sifatnya eksklusif. Dia tidak bisa tinggal di hati yang sibuk membanding-bandingkan. Begitu kita mulai berkata, kenapa dia bisa begitu, sedangkan saya begini? Saat itulah kebahagiaan kita dicuri oleh rasa iri. Puasa seharusnya membuat kita fokus ke dalam diri, memperbaiki apa yang rusak di hati kita, bukan malah sibuk menginspeksi kehidupan orang lain. Seni melihat ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan agar dalam urusan dunia kita melihat ke orang yang di bawah kita, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Media sosial justru memaksa kita melihat ke atas setiap detik. Akibatnya, kita jadi sulit merasa cukup. Padahal, bisa bernapas lega dan punya makanan untuk berbuka hari ini adalah kemewahan yang sangat diinginkan oleh jutaan orang di belahan bumi lain. Bukan sedikitnya nikmat yang membuat kita mengeluh, tapi banyaknya waktu yang kita habiskan untuk mengintip jendela hidup orang lain sampai kita lupa merawat rumah kita sendiri.
3. Menemukan bahagia dalam kesederhanaan. Kembali ke esensi. Pernahkah kalian perhatikan betapa nikmatnya seteguk air putih saat azan maghrib berkumandang? Padahal itu cuma air putih biasa, tanpa sirup, tanpa boba, tanpa topping mahal. Di momen itu, lidah kita tidak peduli pada harga atau mereknya. Yang kita rasakan hanyalah syukur yang murni. Inilah pelajaran terbesar dari puasa. Kebahagiaan itu murah, yang mahal itu gengsinya. Fokus pada air, bukan gelasnya. Dunia modern, terutama media sosial, seringkali memaksa kita untuk lebih fokus pada kemasan. Kita merasa buka puasa belum sah kalau tempatnya tidak estetik, atau baju lebaran belum mantap kalau bukan merek ternama. Kita terlalu sibuk menghias gelasnya, sampai kita lupa menikmati air di dalamnya. Padahal, esensi Ramadan adalah tentang kedekatan kita dengan Allah dan ketenangan batin. Bukan tentang seberapa mewah dekorasi di sekitar kita. Memerdekakan diri dari standar orang lain. Ada kebebasan yang luar biasa saat kita memutuskan untuk tidak lagi peduli pada standar keren menurut orang lain. Saat kita merasa cukup dengan apa yang ada di meja kita, saat kita merasa damai meski tidak ikut tren yang sedang viral, itulah saat kita mencapai kemerdekaan jiwa. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk dipuji atau rasa takut dianggap ketinggalan. Kekuatan hadir sepenuhnya. Kebahagiaan seringkali hilang karena pikiran kita sedang berada di tempat lain, sedang memikirkan apa yang diposting orang lain atau apa yang belum kita punya. Cobalah untuk benar-benar hadir di momen sekarang. Nikmati aroma masakan sederhana di rumah, hargai obrolan hangat dengan keluarga tanpa interupsi HP. Kebahagiaan sederhana yang nyata jauh lebih berharga daripada validasi digital yang semu. Ramadan adalah perjalananmu dengan Allah, bukan perlombaanmu dengan tetangga atau teman sekolah. Tidak ada gunanya punya foto buka puasa yang paling estetik, kalau di dalamnya tidak ada rasa syukur dan kasih sayang. Jadilah pribadi yang JOMO, Joy of Missing Out, bahagia meskipun tertinggal dari tren dunia, asalkan kita tidak tertinggal dalam meraih ampunannya. Langkah nyata hari ini, silent the noise. Jika ada akun yang selalu bikin kamu merasa kurang, atau malah bikin kamu jadi pengen pamer juga, jangan ragu untuk mute dulu selama Ramadan. Lindungi ketenangan hatimu. Gratitude journaling. Sebelum tidur malam ini, tuliskan 3 hal kecil yang terjadi hari ini yang bikin kamu bersyukur. Hal-hal yang gak ada hubungannya dengan pamer di medsos. Misal, tadi sholat subuh gak telat. Atau, tadi bisa buka puasa bareng keluarga. The unposted moment. Hari ini, pilih satu momen ibadah terbaikmu. Mungkin saat doa yang sangat panjang atau tilawah yang sangat khusyuk. Dan berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak menceritakannya atau mengunggahnya ke media sosial sama sekali. Simpan itu sebagai rahasia manis antara kamu dan Tuhanmu. Audit niat. Sebelum menekan tombol share pada konten religius, tanyakan pada diri sendiri. Kalau tombol like di dunia ini dihilangkan, apakah saya tetap ingin membagikan ini? Detox Explore atau FYP. Jika halaman Explore atau FYP kamu mulai penuh dengan konten yang memicu rasa iri, pamer harta, pamer kemewahan, atau gaya hidup konsumtif, segera tekan not interested atau tutup aplikasinya. Beri makan matamu dengan pemandangan yang menenangkan, bukan yang memicu keinginan duniawi. 6. Afirmasi cukup. Setiap kali muncul rasa iri saat melihat postingan orang lain, langsung ucapkan dalam hati, Alhamdulillah, itu rezeki mereka. Saya juga punya rezeki saya sendiri yang sudah Allah takar dengan sempurna. Doakan kebaikan untuk mereka, agar hatimu bersih dari noda dengki. 7. Mindful breaking. Saat berbuka nanti, pilihlah satu jenis makanan atau minuman yang paling sederhana. Misal, kurma atau air putih. Tutup matamu sebentar, rasakan teksturnya, rasakan manisnya, dan ucapkan Alhamdulillah dengan kesadaran penuh bahwa nikmat sesederhana ini pun adalah pemberian besar dari Sang Pencipta. 8. Minimalis post. Jika kamu ingin berbagi di media sosial, cobalah untuk membagikan sesuatu yang bermakna, seperti kutipan ayat atau hikmah hari ini, daripada sekedar memamerkan kemewahan fisik. Mari kita warnai feed kita dengan inspirasi, bukan dengan kompetisi.